Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita boleh hari ini ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan di pagi hari ini dengan sukacita yang penuh. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa. Kami mau memulai atas hari ini Tuhan dengan kasih-Mu. Kami mau berdoa, kami mau menyembah-Mu Tuhan sebentar. Bilang oleh setiap kami Tuhan untuk boleh menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya Yesus kami, dimuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kasih-Mu sungguh nyata di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dan sangat baik. Haleluya Yesus. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini Tuhan yang menyerahkan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bila kami boleh bersama diri kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Bila Engkau pakai dia boleh jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat berkat-Mu hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan.
Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam sesi doa pagi online JKI Pondok Daud. Dan saya berdoa apabila pada pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan senantiasa berkat, rahmat, dan juga kekuatan dari Tuhan senantiasa selalu ada untuk kita di sepanjang hari ini. Dan doa pagi online pada pagi hari ini kita akan mengambil sebuah ayat firman Tuhan dari kitab Mazmur 147 ayat 3 yang berbunyi, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang luka batin, luka hati, dan juga inner healing. Perlu saudara semua ketahui, apabila jiwa yang terluka dan juga hati yang terluka akan lebih sulit untuk disembuhkan daripada anggota tubuh kita yang terluka. Sebagai contoh, apabila saudara sedang ada di dalam pekerjaan dan tanpa sengaja salah satu anggota tubuh kita, yaitu mungkin jari kita, tergores oleh benda tajam di sekitar kita seperti gunting, lalu cutter, atau bahkan juga pisau saat kita memasak di dapur, maka otomatis goresan dari benda tajam itu akan menimbulkan luka di jari kita, dan luka tersebut akan menimbulkan bekas di jari kita. Dan tidak mungkin menutup kemungkinan juga apabila jari kita yang terkena goresan luka tadi akan mengeluarkan darah. Tetapi dengan seiringnya waktu, berjalannya waktu, 30 menit setelah kejadian, darah yang tadinya berkeluar dari jari kita akan perlahan untuk berhenti atau stop. Lalu 3-4 hari setelah kejadian, kita juga akan mendapati apabila luka goresan yang ada di jari kita tadi akan mulai tersamarkan dengan lapisan kulit yang baru. Namun tidak demikian dengan jiwa atau kondisi hati kita apabila terluka. Apabila hati kita atau jiwa kita terluka, maka akan mengakibatkan suatu efek domino dan juga efek traumatis yang akan kita rasakan. Dan bukan waktu yang sebentar untuk kita boleh kembali lagi menyembuhkan atau recovery dari setiap luka batin dan juga luka hati yang kita miliki. Dan akhir-akhir ini sering sekali kita lihat apabila ada seorang pribadi, ada seorang juga yang sedang bergumul di dalam luka hati atau luka batin dalam hidup mereka. Dan biasanya luka batin atau luka hati ini tidak terlihat dari luar, berbeda dengan luka goresan di jari kita tadi karena tergores suatu benda yang tajam, di mana kita bisa melihat dan juga kita bisa merasakan perih di titik yang terluka tadi. Namun luka hati atau luka batin adalah benar-benar tidak terlihat dari luar, dan hanya kita yang bisa merasakan itu semua dari dalam diri kita sendiri. Dan untuk itu ada beberapa cara yang simple, ada beberapa cara yang mudah untuk kita bisa mengenali seseorang dengan luka batin atau luka hati di dalam dirinya. Yang pertama adalah dari setiap perkataan dan juga perbuatan kita, di mana setiap seseorang yang mengalami luka batin atau luka hati, mereka akan lebih sensitif terhadap setiap perkataan dan perbuatan yang diterimanya, di mana mereka akan lebih mudah untuk tersinggung, mereka mungkin lebih mudah untuk emosi, dan juga mereka lebih mudah untuk sakit hati. Padahal sebagai orang biasa, mungkin kita berpikiran atau kita menafsirkan apabila setiap perkataan dan juga perbuatan yang kita lakukan masih dalam kondisi yang wajar atau yang biasa-biasa saja. Tetapi seseorang dengan pergumulan luka hati atau luka batin akan menerima setiap perbuatan dan juga perkataan kita dengan berbeda, di mana mereka mungkin akan ada sebuah sikap traumatis, ada sebuah sikap yang memojokkan yang mereka rasakan dari setiap perkataan dan perbuatan yang kita lakukan. Dan juga seseorang yang memiliki luka hati atau memiliki yang namanya luka batin,
mereka akan kesulitan untuk membuka diri dengan orang lain. Mereka akan kesulitan untuk bergaul, berbaur, dan juga menerima keberadaan orang lain di sekitar mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan apabila kita mungkin mendapati teman kita, saudara kita, atau bahkan rekan sepelayanan kita sedang mengalami pergumulan tentang luka hati atau luka batin ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu betul dan kita harus menyadari apabila bahwa setiap luka batin, luka hati itu sumbernya, pusatnya atau akarnya adalah dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Untuk itu, apabila kita terus-menerus mencoba untuk menyalahkan orang lain, ketika kita terus-menerus untuk menyalahkan kondisi atau keadaan di sekitar kita, maka kita tidak akan pernah berdamai dan juga sembuh dari luka batin kita. Untuk itu, mari kita berani untuk memaafkan diri kita sendiri sebelum kita memaafkan orang lain dan juga kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang sudah menyakiti hati kita. Yang kedua, kitab Yehezkiel 36 ayat 26 mengatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Amin. Mari saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh untuk menenangkan pikiran dan juga hati kita. Lalu kita periksa kembali dan kita tanya kepada diri kita sendiri, kapan dan mengapa kita pernah merasa begitu terluka atau dilukai di masa lalu kita. Karena luka hati tanpa kita sadari itu biasanya muncul atau timbul dari setiap peristiwa atau kejadian di masa lalu kita, di mana sepahit dan juga sejahat apapun peristiwa yang terjadi di masa lalu, kita semua sepakat apabila kita tidak bisa kembali ke masa lalu, dan segala sesuatu yang sudah terjadi di masa kemarin itu tidak dapat kita ubah. Untuk itu, apa yang bisa kita lakukan hari ini, apa yang kita bisa lakukan saat ini adalah kita melepaskan pengampunan dan juga kita berdamai dengan masa lalu kita. Kita melepaskan pengampunan untuk setiap pribadi, untuk setiap orang, untuk setiap kejadian, untuk setiap peristiwa yang sudah melukai hati kita di masa lalu. Dan percayalah, apabila Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa, Tuhan yang tahu setiap pergumulan kita, dan Tuhan yang akan membereskan setiap luka hati dan luka batin saudara dan saya. Yang ketiga, Mazmur 34 ayat 18 berkata, "Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang rusak jiwanya." Pemazmur berkata apabila Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang tidak pernah memandang hina hati yang hancur dan juga jiwa yang remuk. Tuhan tidak pernah menyingkirkan orang-orang yang memiliki hati yang tidak baik, tetapi Tuhan justru rindu untuk mendekat apabila ada dari kita yang memiliki hati yang sedang remuk atau hati yang sedang tidak enak, maka Tuhan rindu untuk kita bisa mendekat, untuk kita bisa membawa setiap pergumulan kita, membawa setiap keparahan, kepahitan kita, dan juga luka hati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jika di antara saudara sekalian yang pada pagi hari ini masih mengalami luka batin atau luka hati, maka segeralah untuk kita dapat melangkah ke depan, untuk kita dapat melangkah maju, dan juga kita duduk diam di hadirat Tuhan. Kita mintakan kekuatan yang baru, kita mintakan pengampunan, dan juga kita izinkan Roh Kudus untuk dapat membalut setiap luka hati saudara dan memulihkan saudara seperti sedia kala. Dan ketika kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki begitu banyak cerita tentang luka hati di masa lalu, maka pada pagi hari ini kita dapat belajar dari seorang tokoh bernama Yusuf, di mana Yusuf yang sudah disakiti dan juga mengalami luka di masa lalu,
karena pengkhianatan dan juga persaingan dari saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf memilih untuk dapat memaafkan segala kesalahan dari saudara-saudara yang tersebut. Dan Yusuf juga percaya apabila semua itu adalah proses dia untuk dibentuk Tuhan menjadi lebih baik lagi. Dan seperti yang kita tahu, Yusuf yang tadinya bukan siapa-siapa dipakai Tuhan secara ajaib dan luar biasa untuk menjadi pemimpin di Mesir. Dan kita juga belajar dari kisah Yusuf ini. Kita melihat apabila kita memiliki luka di masa lalu yang tidak segera kita bereskan atau tidak segera kita tuntaskan, maka itu akan berdampak buruk bukan hanya kepada sekeliling kita, bukan hanya kepada sekitar kita saja, tetapi juga akan berdampak buruk pada diri kita sendiri, di mana kita bisa mengalami kepahitan terhadap seseorang dan juga kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan negatif yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, saudara sekalian, jangan pernah biarkan luka hati di masa lalu kita mengendalikan dan mengubah diri kita menjadi orang yang berbeda atau menjadi orang yang negatif. Datanglah kepada Tuhan, karena Ia yang dapat menyembuhkan setiap luka hati dari saudara dan saya. Dan ingatlah bahwa setiap pengalaman buruk, bahwa setiap orang yang pernah kita jumpai di masa lalu, dan juga setiap pengalaman yang menyakitkan di masa lalu adalah sebuah proses yang Tuhan ingin taruh dalam kehidupan saudara dan saya untuk menyiapkan kita menjadi seorang pribadi dengan masa depan yang cerah dan jauh lebih baik. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.